Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Febel Akadama akan mempresentasikan tahapan proyek selanjutnya dari perencanaan tata letak pabrik untuk pembuatan kursi depan mobil Suzuki L3. Tahapan proyek yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yaitu tahapan proyek 5 sampai tahapan proyek ke-9. Yaitu tahapan proyek 5 ada multi product process chart. Tahapan ke-6 itu struktur organisasi, job deskripsi, analisa kebutuhan tenaga kerja, dan K3. Tahapan proyek ke-7 ada analisis kebutuhan luas lantai. Tahapan proyek ke-8 ada activity relationship chart. Dan tahapan proyek ke-9 itu activity relationship diagram. Untuk tahapan proyek multi product process chart akan disampaikan oleh Bapak Manajer Operasional. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Torik. Selanjutnya ada multi-product process chart atau MPPC, merupakan suatu peta yang digunakan untuk menganalisa aliran barang dalam pabrik yang sudah ada maupun untuk perencanaan pabrik baru, dan mempunyai keterkaitan dengan peta proses operasi. MPPC memperlihatkan aliran masing-masing komponen atau material dalam proses, serta kebutuhan mesin baik secara teoritis maupun aktual. Selanjutnya di sini bisa dilihat peta dari MPPC. Pertama ada rack lumber, di sini ada storage sebagai penyimpanan, lalu ada fabrikasi yang berisikan mesin, berisikan meteran, mesin stamping, mesin potong, dan mesin-mesin lainnya. Lalu ada bagian subassembling 1 dan subassembling 2. Dan diakhiri dengan main assembling. Lalu di sini terdapat ringkasan yang berisikan jumlah mesin. Untuk tahapan selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Torik, dipersilakan. Ya, untuk tahapan proyek selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau koordinasi. Berikut ini struktur organisasi yang telah dibuat. Di atas pertama itu direktur, di mana ada sekretaris bawahnya, dan juga tim penelitian dan pengembangan. Nah, lalu di bawahnya itu ada kepala divisi, mana di situ ada kepala divisi HRD dan WA, kepala divisi produksi, dan juga kepala divisi marketing dan keuangan. Di bawah kepala divisi ada kepala departemen, di bawah kepala departemen ada supervisor, lalu di bawah supervisor juga ada staff-staffnya. Nah, di bawah, untuk produksi ada yang staff juga, ada juga yang foreman. Nah, di bawah foreman itu ada group leader, dan di bawah group leader itu ada operator. Nah, di struktur organisasi ini juga diberi kode di mana kode pertama itu kode perusahaan, kode kedua itu hierarki atau level tingkatan dari jabatan, lalu kode ketiga itu nomor dari jabatan tersebut. Job deskripsi akan disampaikan oleh Budi Darmawan. Silakan. Baik, job deskripsi pekerjaan merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya memuat uraian secara mendetail pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas serta tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Deskripsi pekerjaan sangat penting dikarenakan sebagai pedoman seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya di perusahaan. Di sini terdapat uraian tugas dan jabatan yang akan disampaikan. Salah satu contohnya di sini pada lembar pertama itu ada direktur, nama jabatan direktur, dengan kode jabatan yang sudah tertera. Lalu di sini ada uraian jabatannya, ada tugas, ada wewenang,
dan ada tanggung jawabnya. Lalu di sini ada persyaratan jabatannya. Tahapan selanjutnya bisa diterangkan oleh Bapak Torek, dipersilakan. Untuk selanjutnya itu analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana menurut Aldana dan kawan-kawan pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa analisis kebutuhan tenaga kerja adalah menghitung banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja produksi akan diperoleh jumlah tenaga kerja yang sesuai untuk menyelesaikan beban produksi yang ditetapkan. Berikut ini analisis kebutuhan tenaga kerja yang telah dibuat, di mana ada nama-nama jabatan sesuai dengan struktur organisasinya, lalu dibedakan antara tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lalu bisa ke bawah ada tabel kesimpulan, di mana tenaga kerja langsung total jumlahnya itu ada 196 dan tenaga kerja tidak langsung jumlahnya ada 53. Sehingga jika ditotal keseluruhan adalah 249 tenaga kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Wididayanto. Baik, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan. Latihan, pengarahan, dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan, dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan di mana mereka bekerja. Bisa dilihat tabel K3 atau tabel pelindung diri, terdapat wear pack, safety helmet, topi, safety shoes, dan lainnya. Lalu di sini ada catatan kegunaan dari setiap APD. Lalu pada tabel kedua itu ada simbol-simbol rambu kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat simbol dilarang membawa senjata tajam, dilarang makan dan minum, dan sebagainya. Lalu pada tabel yang ketiga itu ada tabel rambu berwarna kuning yang menunjukkan peringatan atau waspada. Seperti hati-hati area pengawasan, atau bahaya kebisingan tinggi, atau bahaya tangan terjepit, dan sebagainya. Lalu pada tabel keempat ada rambu warna biru yang menunjukkan wajib ditaati. Seperti peringatan wajib ditaati, gunakan perlindungan pendengaran, gunakan masker, dan sebagainya. Lalu pada tabel kelima itu ada rambu warna hijau yang menunjukkan zona aman atau pertolongan utama. Seperti pintu darurat arah kanan, pintu darurat arah kiri, pertolongan pertama, dokter, dan sebagainya. Baik, pada tahap selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Torik. Terus tahapan proyek selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan luas lantai. Analisis kebutuhan luas lantai merupakan salah satu tahapan yang juga dilakukan guna keperluan perencanaan tata letak pabrik. Perhitungan luas lantai adalah perhitungan yang akan dipergunakan untuk menentukan luas lantai pada kantor dan pabrik. Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan pada setiap fasilitas yang didirikan. Syarat utama perencanaan luas lantai adalah pembakuan sistem kerja. Berikut ini adalah analisis luas lantai, kebutuhan luas lantai yang telah dibuat. Pada sheet pertama adalah luas lantai dari produksi. Pada sheet kedua itu luas lantai bahan baku utama. Dan pada sheet ketiga itu ada luas lantai bahan baku pendukung. Lalu sheet keempat itu ada luas lantai warehouse. Lalu sheet kelima itu luas lantai pelayanan pabrik. Lalu sheet ke-6 ini ada luas lantai pelayanan kantor. Lalu sheet ke-7 ini luas pelayanan umum. Lalu terakhir ada sheet ringkasan, di mana didapat kumulatif
Totalnya itu 7.148,548 meter persegi. Untuk tahapan proyek selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Widi. Silakan. Baik, di sini ada Activity Relation Chart atau AC, adalah deskripsi hubungan antara fasilitas yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perubahan tata letak. Activity Relationship Chart atau peta hubungan kerja kegiatan dapat menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruang pada suatu aktivitas atau kegiatan antar masing-masing bagian. Beberapa tabel dari RC. Ini terdapat tabel fasilitas yang menunjukkan hubungan-hubungan antar fasilitas lainnya. Fasilitas satu dengan fasilitas lainnya. Lalu di sini ada tabel ringkasan penjabaran dari tabel fasilitas. Lalu di sini ada derajat kedekatan, di mana warna merah itu menandakan mutlak, warna orange itu menandakan sangat penting, warna hijau itu menandakan penting, warna biru itu menandakan biasa, warna putih menandakan tidak penting, dan warna coklat menandakan tidak diinginkan. Dengan kode warna merah itu A, orange itu E, hijau itu I, biru itu O, putih itu U, dan coklat itu X. Lalu di sini ada alasan kedekatan yang berjumlah sebanyak 50. Berapa jumlah dari setiap kode warna yang digunakan? A berjumlah 16, E berjumlah 19, I 34, O 88, U 228, dan X 21. Dengan jumlah hubungan antar fasilitas itu sebanyak 406 kedekatan. Ya, pada tahapan selanjutnya mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Torik, dipersilahkan. Tahapan proyek selanjutnya itu ada ARD atau Activity Relationship Diagram. ARD merupakan diagram keterkaitan kegiatan atau hubungan antar aktivitas dibuat menggunakan informasi dari peta keterkaitan kegiatan yang digunakan menjadi dasar perencanaan keterkaitan antara pola aliran barang dan lokasi kegiatan pelayanan dihubungkan dengan kegiatan produksi. Berikut merupakan perhitungan korelate dari pabrik sesuai dengan ELC yang telah dibuat sebelumnya, sehingga didapatkan pola ALD seperti berikut ini. Nah, lalu ini ada korelate dari fasilitas office, di mana didapat ALD seperti berikut ini. Ya, sekian presentasi kedua tetapan proyek perencanaan tata letak pabrik untuk pembuatan kursi depan mobil Suzuki L3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.